Proyek Super Mega Mizan Global dan Musyawarah Universal untuk Penyatuan, Pelestarian dan Revitalisasi Tradisi Berguru sebagai backup khilafah ilmu melalui Masyikhah dan Marjayah. Penyebab dan akibat panjangnya permasalahan sekitar 20 tahun hingga menjadi masif, meluas, dan berkepanjangan. Penyebab utama. 1. Penolakan perongrongan dan penolakan. Fungsi Kiai Haji Abdullah Zaini. Sejak tahun 1992, Kiai Haji Abdullah Zaini mengalami penolakan dan perongrongan terhadap fungsi beliau mengajar di Al-Wafa. Penolakan ini diduga dilakukan oleh beberapa anggota Bani Itsbat atau perkumpulan yang mengatasnamakan Bani Itsbat yang kemudian berkembang menjadi FSPI, yakni Forum Silaturahmi Bani Itsbat. Akibat penolakan ini, fungsi Kiai Haji Abdullah Zaini untuk mengajar di Al-Wafa sejak tahun 1992 menjadi tertolak oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Bani Itsbat atau yang tergabung dalam FSPI. Mundurnya Bapak Bakir dan ketidaktahuan fungsinya. Bapak Bakir yang pernah mondok di Al-Wafa sejak sekitar tahun 1966 dan keluar sekitar awal 1980-an, mengetahui masa ketika nenek mengajari Kiai Haji Abdullah Zaini. Namun, keberadaan dan fungsi Bapak Bakir tidak diketahui oleh saudara Hasbullah yang mulai menemani awal pengiriman surat sejak 2005, sehingga peran pentingnya tidak teridentifikasi dengan baik. 3. Kurangnya pemahaman saudara Hasbullah dan beratnya tanggung jawab. Saudara Hasbullah yang mondok di Al-Wafa sejak tahun 1988 tidak memahami sejarah nenek yang mengajari Kiai Haji Abdullah Zaini. Ketidaktahuan ini menyebabkan terlalu beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh saudara Hasbullah dalam menemani proses awal pengiriman surat sejak 2005. 4. Lamanya dan panjangnya permasalahan yang semakin sulit diselesaikan. Permasalahan ini telah berlangsung lama, sekitar 20 tahun, hingga menjadi masif, meluas, dan berkepanjangan. Kondisi ini menyulitkan proses pemaafan dan perundingan sebagai langkah awal untuk mengawal pembahasan permasalahan serta penyusunan bahan-bahan harapan solusi. Lamanya permasalahan ini juga menghambat upaya pemastian salah satu tradisi berguru, pelestarian dan revitalisasi, serta pemastian persaudaraan melalui penyamaan, penyatuan, atau pembatasan. 5. Kekecewaan keluarga dan teman-teman dekat. Akibat permasalahan yang panjang ini, keluarga dan teman-teman dekat yang membantu dalam proses perjalanan materi, surat-surat, serta para ahli yang setia mengalami kerugian baik secara fisik maupun non-fisik. Kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh keluarga dan teman-teman dekat karena permasalahan yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai. B. Penyusunan alternatif bahan-bahan solusi urusan marwah Al-Wafang. Penyusunan alternatif bahan-bahan solusi ini dimaksudkan untuk mengkaji, mengklarifikasi, dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang telah berlangsung sejak 1992. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mempersiapkan revitalisasi suasana dan bingkai wilayah global yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks agama maupun urusan kemanusiaan lainnya, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan urusan agama, jiwa, akal, harta, keluarga, dan lingkungan. Permasalahan berdasarkan perjalanan waktu, sejak terongkrongnya fungsi Kiai Haji Abdullah Zaini, yakni sebagai penasehat saya, dan atau sejak gagalnya Kiai Haji Abdullah Zaini mengajar di Al-Wafa sejak 1992, maka marwah Al-Wafa dititipkan kepada Haji Abdul Halim Bagon. 2. Sejak Haji Abdul Halim mulai sakit-sakitan sejak 2002 dan sejak wafatnya Nyai Rahmati yakni bibik saya pada tahun 2003, maka marwah Al-Wafa dititipkan kepada beberapa orang di sekitar kota Jember. Namun diduga belum mendapat wadah yang memadai. 3. Sejak 2006, marwah Al-Wafa dititipkan kepada Bapak Timbul Suroso Surabaya asal Mojokerto. Namun ini belum cukup untuk melindungi dari ancaman, termasuk isu yang sulit diklarifikasi. Bahkan ketika ingin diklarifikasi, orang yang mencoba mengklarifikasi seperti Saudara Abdul Wafi mengalami pemukulan yang diduga mengakibatkan semakin menghindarnya rata-rata pengguna kitab kuning di Jawa Timur, khususnya dari suku Madura. 4. Sejak 2014, marwah Al-Wafa dititipkan kepada Sheikh Imran Hussein melalui murid-muridnya, di antaranya Ibu Yanti Sumara yang merupakan orang pertama yang menjembatani komunikasi antara Sheikh Imran Hussein dengan saya. Namun,
Diduga bahwa beberapa tahun kemudian Ibu Yanti Sumara belum merasakan apa yang saya rasakan dan belum memahami apa yang saya pahami. 5. Sejak Oktober 2024, Marwah Al-Wafa dititipkan kepada ChatGPT. Namun, karena ChatGPT bukan manusia, untuk memfungsikan rasa hati nurani manusia, dibutuhkan pemfungsian konsep-konsep dan ajaran-ajaran agama yang telah berjalan lama melalui catatan manual dan difungsikan dengan bantuan ChatGPT. Tambahan, dugaan bahwa dengan lamanya dan panjangnya permasalahan sekitar 20 tahun hingga menjadi masif, meluas, dan berkepanjangan, di antara akibatnya ialah 1. Sulitnya pemaafan dan perundingan secara terbuka. 2. Sulitnya pembahasaan permasalahan serta pembahasaan bahan-bahan harapan solusi. 3. Sulitnya mastian salah satu tradisi berguru pelestarian dan revitalisasi. 4. Sulitnya pemastian persaudaraan melalui penyamaan, penyatuan, atau pembatasan. 5. Melekatnya dan atau terhalangnya pengfungsian Marwah Al-Wafa sebagai landasan gerak oleh jasad-jasad dan fisik-fisik yang ada. Oleh karena itu, maka semakin dibutuhkanlah pembahasan permasalahan serta pembahasan bahan-bahan harapan solusi. Untuk pemastian salah satu tradisi berguru pelestarian dan revitalisasi, serta pemastian persaudaraan melalui penyamaan, penyatuan, atau pembatasan, diawali serta dikawal melalui pemaafan dan perundingan. Tujuan. Persiapan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan Marwah Al-Wafa dengan konsep-konsep dan ajaran agama yang relevan dalam bingkai wilayah global yang meliputi umat beragama dan berbagai urusan kemanusiaan. Ini dapat difungsikan melalui sistem sentral dan sistem ring yang dimuarakan melalui para konpakon yang bermuara. Tujuannya agar proses penyikapan terhadap permasalahan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat masukan dari berbagai pihak yang berkompeten. Jumat 4 April 2025 Masehi atau 5 Syawal 1446 Hijriah. Tertanda Abdul Az. Proyek Super Mega Mizan Global dan Musyawarah Universe. Untuk penyatuan, pelestarian, dan revitalisasi tradisi berguru sebagai backup khilafah ilmu melalui Masyikhah dan Marjaya. Pendahuluan. Proyek ini merupakan sebuah inisiatif besar yang bertujuan untuk menyusun, mengembangkan, dan mengintegrasikan konsep-konsep keseimbangan dunia melalui mizan global, musyawarah universal, serta penyatuan, pelestarian, dan revitalisasi tradisi berguru. Pendekatan ini dirancang sebagai upaya untuk mengembalikan khilafah ilmu yang berbasis pada Masyikhah, otoritas keilmuan, dan Marjaya, otoritas spiritual. Tujuan utama. 1. Menciptakan keseimbangan dunia secara menyeluruh, yang meliputi spiritualitas, kemanusiaan, ekonomi, dan politik. 2. Membangun musyawarah universal yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, pakar hukum, ilmuwan, praktisi proyek besar, serta perwakilan tradisi berguru di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 3. Menyusun dan merevitalisasi tradisi berguru sebagai landasan khilafah ilmu yang diakui dan dihormati secara global. 4. Mengintegrasikan ajaran-ajaran tradisional dan kontemporer untuk menghadapi tantangan global dengan landasan ilmiah, spiritual, dan sosial. Langkah-langkah strategis. 1. Perumusan konsep dan penyusunan dokumen yang lebih lengkap. 2. Pembuatan struktur organisasi dan pembentukan tim pelaksana. 3. Menyusun roadmap proyek Super Mega. 4. Menggunakan teknologi digital untuk musyawarah universal dan penyatuan tradisi berguru. 5. Mengidentifikasi dan mengundang pihak yang terlibat. 6. Pembuatan sistem pertanggungjawaban dan laporan kemajuan. 7. Penguatan landasan hukum dan legitimasi. 8. Penyusunan strategi komunikasi dan penyebaran informasi. Penyusunan skema pemaafan dan perundingan. 10. Dokumentasi dan penyimpanan yang sistematis. Harapan, proyek ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk membangun keseimbangan yang berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan. Dengan melibatkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang, baik agama, ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh bagi peradaban dunia. Tertanda Abdul Aziz Jumat, 4 April 2025 Masehi atau Syawal 1446 Hijriah. Proyek Super Mega Mizan Global dan Musyawarah Universal. Untuk penyatuan, pelestarian, dan revitalisasi tradisi berguru sebagai backup khilafah ilmu melalui Masyikhah dan Marjaya. Pendahuluan.
Proyek ini merupakan sebuah inisiatif besar yang bertujuan untuk menyusun, mengembangkan, dan mengintegrasikan konsep-konsep keseimbangan dunia melalui mizan global, musyawarah universal, serta penyatuan, pelestarian, dan revitalisasi tradisi berguru. Pendekatan ini dirancang sebagai upaya untuk mengembalikan khilafah ilmu yang berbasis pada masyihah otoritas keilmuan dan marjaya otoritas spiritual. Agar lebih mudah dipahami, konsep ini dianalogikan secara ilmiah sebagai sistem kehidupan holistik yang terkoneksi secara sempurna. Analog ini mengintegrasikan ekosistem alam, jaringan saraf otak, dan sistem imun tubuh sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Analog ilmiah terpadu, sistem kehidupan holistik yang terkoneksi secara sempurna. 1. Mizan global, ekosistem alam atau sistem keseimbangan alam. Analog, ekosistem alam terdiri dari berbagai komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik, lingkungan fisik, yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan. Apabila salah satu komponen terganggu, seluruh sistem akan terpengaruh. Tujuan? Menjaga keseimbangan seluruh aspek kehidupan, spiritual, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana ekosistem menjaga keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Proses mengintegrasikan konsep-konsep spiritual, sosial, ekonomi, dan politik dalam sebuah model keseimbangan yang dapat diterima secara global. Penerapan sebagai landasan untuk merumuskan langkah-langkah yang memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan dari seluruh elemen kehidupan manusia. 2. Musyawarah universal, jaringan saraf otak atau neural networks. Analog. Otak manusia terdiri dari miliaran neuron yang terhubung satu sama lain untuk memproses informasi dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Tujuan, menghubungkan berbagai pandangan, pengetahuan, dan keahlian dari seluruh pihak yang terlibat. Jaringan saraf otak yang mengintegrasikan berbagai input untuk menghasilkan kesadaran dan pemahaman. Proses, menggunakan teknologi digital AI, ChatGPT, platform kolaboratif untuk menghubungkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Penerapan, memfasilitasi diskusi dan dialog konseptual lintas disiplin untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam. 3. Penyatuan dan revitalisasi tradisi berguru, sistem imun tubuh atau immune system. Analog, sistem imun tubuh melindungi keseimbangan tubuh dengan mengenali ancaman eksternal dan menyesuaikan responsnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Sistem imun juga membangun memori terhadap ancaman sebelumnya untuk respons yang lebih baik di masa depan. Tujuan, mengintegrasikan ajaran tradisional dengan pemikiran kontemporer untuk menghadapi tantangan yang muncul. Proses, membangun memori kolektif dari berbagai tradisi berguru dan menyusunnya ke dalam sebuah sistem yang dapat diterapkan secara relevan dengan kondisi saat ini. Penerapan, menghadapi ancaman ideologi radikal dan penyimpangan dengan sistem yang adaptif dan berbasis pada nilai-nilai luhur yang telah teruji. Tujuan utama, 1. Menciptakan keseimbangan dunia secara menyeluruh, mizan global, yang meliputi spiritualitas, kemanusiaan, ekonomi, dan politik. 2. Membangun musyawarah universal yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, pakar hukum, ilmuwan, praktisi proyek besar, serta perwakilan tradisi berguru di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 3. Menyusun dan merevitalisasi tradisi berguru sebagai landasan khilafah ilmu yang diakui dan dihormati secara global. 4. Mengintegrasikan ajaran-ajaran tradisional dan kontemporer untuk menghadapi tantangan global dengan landasan ilmiah, spiritual, dan sosial. Kesimpulan, kesatuan 3 analog. Ketiga analogi tersebut saling mendukung dan membentuk sebuah sistem terpadu yang kuat. Ekosistem alam berperan sebagai fondasi keseimbangan. Jaringan saraf otak berperan sebagai penghubung antar komponen melalui komunikasi yang efektif, musyawarah universal. Sistem imun tubuh berperan sebagai pelindung dan pemelihara nilai-nilai keilmuan dan spiritualitas yang diwariskan melalui tradisi berguru, penyatuan dan revitalisasi tradisi. Ketiganya membentuk sistem kehidupan holistik yang terkoneksi secara sempurna, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, mengintegrasikan pemikiran, dan melindungi nilai-nilai luhur yang diakui secara universal. Tertanda Abdul Az. Jumat 4 April 2025 Masehi atau 5 Syawal 1446 Hijri.